Al-Fatihah. Sampai mana ya? Istinja halaman eh eh Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja'i utawi iki bab istinja. At-tarhibu min adamil istinzahi minal bauli wa ghairihi. Ancaman at-tarhib itu ya, peringatan, intimidasi min adamil istinzai, saking oranane at-tanzih atau istinzah. Istinzah itu apa? At-tanazuh, at-tabaud. Minal bauli saking uyu wa ghairihi, lan liyane uyu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ana sapa kami kunamsi mlaku sapa kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famarorna mangka liwat sapa kami ala qabraini ing atase kuburan loro. Faqoma mangka mindel sapa Kanjeng Nabi. Qoma bimakna waqafa ya. Fakumna mangka mindel mandeg sapa kami ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Faja'ala mangka dados apa launuhu, raut muka Kanjeng Nabi iku yataghayyaru berubah. Hatta ro'ada kummu komisihi, sehingga apa namanya hatta ro'ada, sehingga ro'ada itu artinya aro apa geluduk bergemuruh, itu namanya ro'ada. Kumu komisihi, lengan baju Kanjeng Nabi. Kalau lengan baju jadi apa? Kalau lengan baju berarti apa? Masa lengan bajunya bergemuruh gitu ya? Apa tuh? Ro'ada itu artinya bergemuruh kalau ada apa? Ada apa? Guntur, ledek, itu namanya bergemuruh ya. Kalau lengan bajunya Kanjeng Nabi bergemuruh enggak? Berarti apa itu artinya tuh? Ya yok-yok tuh beriban deg-degannya Kanjeng Nabi saking apanya? Karena beliau Kanjeng Nabi, kata Abu Hurairah, itu berjalan dengan Kanjeng Nabi di dekat dua kuburan. Ada dua kuburan, Kanjeng Nabi berhenti. Berhenti dua kuburan. Jadi Abu Hurairahnya berhenti juga.
itu mukanya Kanjeng Nabi itu berubah. Seketika itu mukanya berubah. Sampai nampak lengan bajunya Kanjeng Nabi itu bergetar. Ro'ada. Ya. Fakulna maka dawuh sapa kami malaka ya Rasulullah, malaka maiku kaya apa laka, malaka kaya apa panjenengan ya Rasulullah, ma utawi apa laka iku kadhe panjenengan ya Rasulullah. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi, ama tasmauna anata midanget sapa sira ma asma'u ing barang kang wis ngrokaken sapa isu. Kamu kenapa Rasulullah? Kamu nggak dengar? Nah, kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin bilangnya begitu ke nabinya. Kamu dengar? Kamu nggak dengar apa yang saya dengar itu? Fakulna maka ngucap sopo kami wa madzaka ya Nabi Allah wa malan apa namanya ing opo zaka ya ya Nabi Allah amalan opo wa malan utawi opo zaka zaka mengkono ya matas mauna itu ya Nabi Allah apa itu apa yang didengarnya itu apa? Qala dawuh sapa kanjeng Nabi hadzani utawi iki wong loro iku rajulani. Wong lanang loro yu'adzibani. Kang lagi diazab fi kuburihima ing dalam kuburane rajulani. Azaban syadidan. Ya. Diazab kelawan azab kang banget fi dzambin hayyinin ing dalam dosa kang remeh. Kulna dawuh sapa kami fima kelawan opo. Fima iku kelawan opo dalika utahe mengkono-mengkono zam. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi kana ana sapa akaduhuma salah sewijine rajulani iku la yastanzihu. Ora nemen-nemen iba bersih sapa si rajul sapa ikhdahuma itu minal bauli saking uyuh. Wa kana lan ana sapa al akharu kang wenehi uyuh ati nglarani sapa akhir anna yu'addin nas yu'addi nglarani sapa si rajul itu si akhir itu annasa ing manusa bilisani kelawan lisane sinas wa yamshi lan lumampa bainahum antarane mereka antarane annas bin namimati kelawan adu domba. Fada'a bijari data ini fada'a maka mendat kanjeng Nabi bijari data ini kelawan dua pelepah min jaro idin nakhli saking pelepah korma faja'ala maka dadosaken kanjeng Nabi fikuli qabrin wahidatin in dalam saban-saban setiap kuburan wahidatin siji jaro ini kulna dawu sapa alpo kami wahal yanfa'uhum alan anata bakal manfaati hum ing Anas apa dalika mengkono apa namanya jarida itu jaroid itu kalau ada usaha kanjeng Nabi na'am iya yukhaffafu bakal ngentengaken apa jarida itu anhuma saking rajulani mata selagi orang gingsir apa jari datane itu bata ini ya teles mata ikut bata ini teles ini kata riwayat Ibnu Hibban. Jadi ketika lewat di dua kuburan kanjeng Nabi berhenti, Abu Hurairah juga berhenti, kanjeng Nabi itu mukanya langsung berubah akhirnya ditanyakan sama Abu Hurairah itu kanjeng Nabi, kenapa kok mukanya jenengan ini kok berubah merah sampai lengan bajunya bergetar? Apa jawabnya kanjeng Nabi? Oh kamu nggak dengar? Ente nggak dengar tuh apa yang saya dengar dalam kuburan ini? Oh, enggak. Ini dua kuburan ini, ya, dalam keadaan orang yang di dalam kuburannya lagi disiksa. Disiksa karena sebab kesalahan yang remeh. Kesalahan yang dilakukannya remeh sekali. Tetapi dia itu disiksa. Yang pertama,
Kuburan yang satu itu dia itu tidak menyempurnakan bebersih di dalam kencing. Ketika kencing, meremehkan kencing. Awas nih. Ya, kita kadang-kadang meremehkan air kencing. Nguyu padu carat baik. Ya, ini tidak artinya sembrono. Ya, sembrono di dalam bersuci dari air kencing. Sampai disiksa. Ini contoh. Artinya ini terbukti. Makanya hati-hati. Ya. Apa namanya? Hati-hati di dalam apa? Bersuci dengan air kencing kamu nih. Ya. Kolanya bareng-bareng, kencingnya sembarangan, nyiprat-nyiprat. Nah, ketika nyiprat sama sarung kamu, nyiprat kaki kamu belum kebasuh, itu bisa menyebabkan kamu najis. Kalau najis ya sholatnya enggak diterima, akhirnya ngembet akhirnya. Itu satu kuburan. Yang satu kuburan lagi, ya, yang satu itu dia itu suka ngomongin orang. Ini namanya ghibah, ngomongin orang. Nah, sekarang lagi musimnya ada ghibah syar'i katanya, ngomongin orang syar'i. Ghibah, ngomongin orang, dan dia itu berlaku mengadu domba. Ngadu domba, senengnya ngadu domba. Nah, ini kesalahan yang sumir sih, apa namanya, sedikit sekali soalnya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi itu memotong pangkal korma. Pangkal korma. Kemudian pangkal korma itu ditaruh di satu ke pangkal, ditaruh di atas kuburannya. Kata Abu Hurairah, oh apa gunanya kata Nabi? Naruh apa? Pangkal korma. Apa ada manfaatnya? Kata Nabi, ada. Ya, selama pangkal korma ini masih basah, si pangkal korma itu akan mendoakan kuburan dari orang yang ada di bawahnya itu. Selama masih basah. Ya, iya. Makanya, sedangkan kamu kalau lihat di kuburan, ada tumbuhan dicabut. Padahal tumbuhan itu doakan yang ada di kuburannya. Jadi jangan dicabut ya kalau ada pohonnya ya. Iya, yang dicabut tuh yang menyebabkan kotor aja. Ya, yang bagus itu dirapihin, jangan diapa? Jangan dicabut. Itu rumput-rumput, dan makanya kan ada nyekar ya. Apa nyekar? Tahu nyekar? Iya, nyekar. Kalau mau puasa nyekar. Di mana? Di kuburan. Terus ditaburi apa tuh? Kembangnya. Nah, itu kan sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakainya pelepah korma. Orang Jawa, orang kita pakainya apa? Kembang, bunga. Selama bunga itu masih segar, maka si bunga ini akan apa? Mendoakan ahli kubur yang ada di bawahnya. Nah, apalagi pohon hidup. Ya enggak? Mendoakan. Yang penting jangan pohon mangga, pohon burak kuburannya. Yang penting jangan apalagi pohon jati misalnya di atas kuburannya ya. Tapi ditaruhnya apa? Bunga di taman kata Roma iramanya itu. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu al malaina. Al malaina salasa. Ittaqu dia sapa sira roksoa sapa sira kabeh al malaina salasa. Jagalah al malaina salasa, yaitu 3 orang yang dilaknat. Kila dan ucapakan mal malainu. Kila opo ma al malainu. Mau tawi opo al malainu maiku opo al malainu tawi piro-piro malain. Asalah sukang telu ya Rasulullah. Apa malain yang 3 itu ya Rasulullah? Qala dawu sapa kanjeng sapa Rasulullah. Ayak uda ahadukum fi dhillin yastazillu bihi. Ayak uda yenta dodok sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh
fi dzillin in dalam al-sijina aub yastadillu kang bakal ngaub ya sapa akadukum bihi kelawan zil au fi tariqin atau in dalam dalan au fi naq'imain atau in dalam apa namanya tempat air menangan banyak yang malain itu la'anatnya din laknat ya, 3 perkara yang dilarang itu apa saja? Kencing di 3 tempat itu yang tidak boleh dilakukan. Kencing yang dilakukan itu, awas hindari kencing di 3 tempat ini. Yang pertama adalah apa? Ayak uda akadukum fi dhillin yastadillu bihi. Jangan kencing di bawah pohon yang biasa orang berteduh. Pohon kersem pinggir jalan tuh biasanya buat apa itu? Buat berteduh. Oh ira aku melaku pelorot seleret buka tongolakan tulis cur mending beli mambun ira mambu arak. Orang yang berteduh jadi apa? Nggak enak kan? Mau istirahat mau apa itu nggak boleh karena itu tempat umum. Ya. Yang kedua aufitorikin di jalan. Aja nguyun tengah jalan. Aufi naqimain atau di tempat air yang tergenang, air yang menang, sumber air yang menang, ya, banyu-banyu, ya, yang kemungkinan akan diambil manfaat. Intinya gini, jangan kencing di tempat di mana di situ kemungkinan orang lain akan memanfaatkan tempat itu. Itu aja ya. Ini Kanjeng Nabi nyontoin 3. Ya. Ya, itu di Arab, di sini banyak. Ya, iya. Ya, ini kalau mau ditambahi usul ke Kanjeng Nabi, ditambahi jangan kencing di halte. Nah, di sana itu kan orang berhenti di bawah pohon korma. Kalau di sini emang ada pohon kormanya aja kagak ada. Adanya pohon iya. Dari Jakarta pohon kersemnya kagak ada. Adanya ya pohon kersemnya ada ganti besi, kagak ada daunnya. Adanya halte. Iya, halte apa itu? Transjakarta. Ya, jadi kalau nabinya zaman sekarang tuh bilangnya jangan kencing di sekitar halte Transjakarta. Jangan kencing di pangkalan ojek. Nah, kalau sekarang begitu larangannya. Ini nggak menyala ya kalau hadis ini kan karena peristiwanya dulu. Ya. Ya. Itu. Jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebabnya khusus. Ada waktu itu. Tapi apa? Peristiwa yang bisa diambil ibrohnya banyak. Ya. Oh ini kan nabinya ini dalilnya bilangnya kan cuma tidak boleh 3. Yaitu di tempat yang biasa orang berteduh. Yang kedua di jalan. Yang ketiga di tempat air. Kalau di halte. Nggak ada di hadisnya di halte. Kalau renguyu di halte. Kebuki sih. Ya. Bukan saja dilaknat tapi dikebuki hansip. Atau kamu kencing di mana? Pangkalan ojek. Di mana di situ banyak orang-orang tukang ojek ngumpul untuk nunggu penumpang. Kan begitu ya? Artinya tidak boleh kita kencing sembarangan. Maksudnya tuh. Ya, orang ada tempatnya kok sembarangan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi. Innama ana aing sepestine utawi isun lakum kadue sira kabeh. Bimanzilatil walidi. Kelawan panggonane ning wong tua, u'allimukum bakal muruki sapa isun ing sira kabeh. Faida jaa maka tatkalan itu mekasok sapa akadukum salah suwijine sira kabeh. Al-ghaita ing ngising fala yastakbil moko aja madhep sapa akadukum al-qiblata ing kiblat wala yastabirha
lan ojo ngungkuri sapa akadukum ing kiblat wala yastatib lan ojo istinja bebersih sapa akadukum biyaminihi kelawan tangan kanan si akadukum. Ya, kata kanjeng Nabi, saya ini seperti posisinya orang tua. Nah, sama umatnya itu ya. Makanya saya akan ajari ya, kalau kamu itu mau buang air besar, apa buang air besar itu? Buang air besar, bahasa Inggrisnya beol, apa? Buang air, apa buang air besar itu? Ah, di sini kata kanjeng Nabi kalau lagi buang air besar jangan menghadap kiblat. Jangan juga ngungkurin kiblat. Jangan menghadap kiblat, ya. Kalau lagi apa? Buang air jangan menghadap kiblat. Ya, ini para ulama kemudian menafsiri kalau di tanah-tanah yang tidak ada penghalang. Ya, lu menghadap kiblat, ngkonane Ka'bah. Gambleng kira dia depakan Ka'bah kon mana? Gandul-gandul, Oh, nguyu carat mana? Enak beli, enak ya? Iya. Atau ngungkuri, dipledingi. Lagi mendeknya kan meleding, kiblatnya dipledingi. Makanya jangan menghadap kiblat, jangan mengukuri madep ngidul tangalor. Ngidul tangalor ya. Langkah kiblatnya yang gitu sih. Itu di tempat-tempat kalau di tempat-tempat terbuka kata para ulama fikihnya. Kalau di tempat tertutup, nah zaman dulu memang beraknya di padang pasir, ya ngadoi sing korek kali mendak. Zaman begini kan bukan pada zaman di sini itu. Saya dulu pernah ke Jakarta itu juga masih ada, belum semuanya punya WC itu di Jakarta tuh, ya. Atau kencingnya di bantaran Kali Ciliwung misalkan. Ya iya kan, di Dermayu juga ada tuh pinggir kali tuh. Itu ada WC terpanjang di dunia itu. Wow, suka-suka ada jejer kayak meleding kabeh kok. Enggak tahu masih ada nggak itu? Di pinggir kali itu, pinggir jalan Pantura. Ya. Nah, kalau di kampung-kampung itu biasa kan? Nah, makanya di tempat terbuka. Kalau sekarang jarang sudah. Sekarang punya WC semua ya. Kalau punya WC semua ya sudah nggak perlu. Dulu sih kanjeng Nabi ngomong begini karena apa? Karena orang-orang masih beraknya di padang pasir. Makanya nggak menghadap kiblat. Wala yastatib biyamini. Jangan membersihkan cebok dengan tangan kanan gitu. Gampangan ya. Jangan cebok dengan tangan kiri. Karena kamu makan pakai tangan kanan, bukan masih tersisa kan? Ya, barangkali masih tersisa. Pas lagi makan bareng, ambunnya sejen gitu. Bahaya kan? Makanya pakai tangan kiri. Cewoknya gue tangan kiri, karena tangan kiri, tangan kanannya buat makan. Waan makhulin dan saking makhul kola dawu sapa makhul nahan. Nyegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala ingin tak kencing bi abwabil masajid kelawan pitune biro-biro masjid. Wah, kurang ajar guys ya. Kanjeng Nabi melarang orang kencing di pintu wis karuan bae pentung. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bala akadukum tatkala kencing sapa akadukum salah suwijine sira kabeh fal yantur maka ngurut sapa akadukum zakarahu ing zakare akadukum salah sama rotin lawan telu piro-piro ampalan. Kalau kencing jangan dulu langsung dibasuh. Cara biur durung peragatku. Ya. Ini Kanjeng Nabi mensunahkan itu falyantur, diurut dikit. Apa ya? Apa sih diurut? Karena sirah diurut. Itu al-mukarramnya diurut dulu. Ya, al-mukarramnya diurut. Maksudnya diurut apa? Biar tuntas. Diurut.
Nah, durut. Ya, itu. Supaya tuntas air kencingnya itu supaya tuntas. Kadang-kadang kamu habis kencing, enggak diurut dulu. Kencingnya sambil duduk, bangun itu ada yang keluar lagi nanti. Ya, karena enggak apa? Enggak tuntas itu. Wah, ini hadis buat laki-laki. Mbak-mbaknya enggak ada. Kalau mbak-mbaknya dipukuli. Kuli. Gua apa? Gua panci. Kalau dawuh sapa para sahabat di kota ada maring kota ada ma yukrohu yaitu kalu maing barang yukrohu kang dan makruh akan apa maminal bauli saking kencing fil khujri dalam lubang kola dan ucapakan kola ngucap sapa kota ada yukol dan ucapakan inna setuna khujro iku masakinul jinni panggonane ning jin. Kita tidak boleh dimakruhkan kencing itu mengencingi lubang pelangguran. Lagi di jalan ada lubang kencingi. Ya kan? Yang katanya ini tempatnya jin. Jin itu tinggalnya di situ. Di lubang-lubang. Ya bukan jin saja, itu ada jangkrik, ada apa kan pelangguran bisa jalan. Ya. Jangan kencing itu. Ini karena posisinya orang dulu kencingnya masih di luar. Ya, kalau sekarang ya punya WC semua. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha nyegah kanjeng Nabi anit tahaddusi saking ngobrol ala qadail hajati ing atase memenuhi hajat wa yaqulu lan dawu sapa kanjeng Nabi la yakhrujur rajulani ora lunga sapa rajulani wong lanang loro yadribanil ghaid ya kang nglampahi buang air besar kasyifaini hale terbuka Asifah ini khalem buka karone rojulani aurataihima ing aurate karone ya tahaddatani kang ngobrol karone fa innallaha maksudullahu ya mukutu sengit Allah ala dalika ingatase mukona madkur. Kalau lagi berak jangan sambil ngobrol. Nah ini kan kasusnya kasus zaman dulu semua nih. Ya, kasus zaman dulu. Kalau sekarang ya jangan kalau lagi berak jangan sambil WA-an. Jangan sambil TikTokan. Kalau lagi beol itu yang khusyuk ya. Yang khusyuk. Jadi jangan sambil TikTokan. Apalagi ngonten. Jangan sampai. Kalau sekarang kita berak yuk. Dulu ya mungkin itu. Dulu itu. Di ledeng ini kan. Ledeng ini kan jadi WC terpanjang. Ledeng. Ini ledeng depan rumah saya ini. Itu kan pada nongkrong pagi-pagi ibu-ibu ya, waduh bokongnya bae sing disilak kayak pinggirnya katon, bokongnya katon gede-gede itu gila. Nanggo jejer ora ya. Kalau ngobrol ya belajar durung. Oh kanan murah-murah nih karena ngising. Ya, bapak-bapak emang kawan pada baik. Ya, gandul pada ngising. Ngobrol wong loro ngledeng. Itu zaman dulu kamu nggak mungkin nggak ngalamin. Kalau saya ngalamin, orang-orang di sini di Buntet ini masih pada beraknya di kebon karena belum punya WC, ngisingnya itu ke kebon atau ke kali karena belum punya WC. Kalau sekarang nggak ada. Kalau dulu banyak, ya. Apa maning di kampung-kampung yang lebih kampung lagi, wah, ya. Dulu itu. Kalau lewat ke sini saya lihat lari cari jamur tuh sering kecemak sama ndognya menusang kepiro-piro. Ya, karena cari cuman agak ketutupan aja langsung lorot, mendak kali blarat. Aduh, kadang-kadang kan macam-macam tuh ada yang pulen, ada yang itu kan. Ada yang gak kebeneran itu kan, bleber. Banyak di sini nih. Dulu karena nggak ada, udah nggak musim. Soalnya di Kiliam itu hampir masyarakatnya hampir semuanya itu hanya beraknya itu di luar. Ma yuqalu qabla dukhuli lil khala'i wa bal khuruji minhu. Ma utawi barang yuqalu kang den ucapaken apa ma qabla dukhuli dalam sadurunge mlebu
lil khola imaring khola kamar mandi WC wa ba'dal khuruji dalam sawise medal ya minhu saking khola. Apa yang harus dibaca sebelum masuk khola? Khola itu kola ya orang sini bilangnya kola. Orang buntet. Maksudnya WC. Karena ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida aroda tatkala ning ngarepaken ngresani Kanjeng Nabi dukhulal kholai ing mlebu salat khola. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yaqulu inna hadhil khusyusha muhtadiratun. Ya. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yaqulu inna hadhil khusyusha muhtadiratun. Khusus itu apa khusus? Kebun, bustan. Ya, atau tempat keluar katanya gitu ya. Kemudian muqtadirah itu kasratul afati wal jinnu tahduruha. Itu ada tuh penjelasannya di bawah tuh. Ya. Karena apa? Karena tempat kola itu banyak WC itu banyak yang kotor ya, banyak yang bisa menimbulkan penyakit dari situ. Ya, itu biasanya kalau yang kotor-kotor itu jin itu senang sekali di situ. Makanya inna hadhil khususya muhtadiratun. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ida kharaja in dalem nalikane medal Kanjeng Nabi kala ghufranaka. Kalau dawuh sapa Kanjeng Nabi ghufra. Kalau keluar itu kan kalau masuk tadi ya. Kalau masuk inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kalau keluar Kanjeng Nabi biasanya dawuhnya apa? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afan. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Gusti Allah alladzi adhaba kang wis ngilangaken. Ya, sapa Gusti Allah anis saking isun al adha ing bila ya, ngucapnya gini. Allahumma ya Allah tahir mugia berseni panjenengan qalbi ing ati isun. Minan nifaqi dari kemunafikan wa hasin dan muga ya Allah panjenengan membentengi, melindungi farji saya supaya dilindungi minal fawahishi dari perbuatan-perbuatan kang fahisyah itu zina itu biasanya disebut juga fahisyah fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau fahisyah itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang membuat gelisah, yang membuat tidak nyaman masyarakat itu sebutnya fahisyah. Nah, zina itu disebut juga fa'innahu fahisyatan ya, wasa'a sabila. Karena zina itu bisa menimbulkan fahisyah. Disebut fahisyah itu karena zina menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, nah, itu sebutnya fahisyah. Ya, melindungi farjinya dari fawahish, dari zina, dari perkara yang menyebabkan orang lain ikut terdampak kegelisahan akibat perbuatan orang yang melakukan itu. Ya. Wayadeluku lan ngosoki Kanjeng Nabi yadahu ing astai Kanjeng Nabi bi khaitin. Ya, khait tembok au bil ardi atau kelan bumi. Izalatan krono ngilangaken lira ikhatin maring bau in bakyat lamun tersisa. Ya. Apa raihah itu. Jadi Kanjeng Nabi kalau habis buang air kencing itu selalu mengucapkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu doanya itu ketika telah selesai buang air kecil itu ya. Kemudian tangannya itu dibersihkan peredakan tembok
atau di tanah untuk menghilangkan bau itu masih kalau tersisa. Kalau sekarang ya nggak ada. Sekarang ya kencing, ya pakai apa itu? Pakai apa itu? Menghilangkan itu yang, namanya apa itu? Disinfektan, apa? Apa namanya? Apa? Apa? Disinfektan kan itu ya. Yang untuk menghilangkan apa bakteri-bakteri itu ya. Bahkan sekarang sih ada tisu basah. Nah, yang juga sudah mengandung disinfektan itu untuk menghilangkan bau dan menghilangkan bakteri-bakteri. Barangkali setelah kamu berak atau buang air, ya itu kemudian kamu megang sesuatu yang lain. Nah. At-tarhibu min ta'khiril husli wa min tarki syai'in minal jasadi. Tarhib, peringatan dari min ta'khiril husli, mengakhirkan membasuh, wa min tarki syai'in, dan meninggalkan segala sesuatu minal jasadi, dari jasad. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun la taqrabuhumul malaikatu. 3 hal la taqrabuhum kang ora bakal marekihu ing salasa sapa al malaikatu malaikat. Al junubu rupane siji wong kang junub, wasakranu lan wong kang mendem, wal mutadammihu bil khuluqi, wong kang leluwian lil bil khuluqi, kelawan wangi-wangi itu ya. Khuluq itu artinya za'faron. Ada minyak namanya za'faron. Malaikat tuh nggak akan mendekati 3 orang ini. Awas, kalau kamu melakukan tiga ini, malaikat juga bakal marah mengira. Ya, 1, orang yang lagi junub, punya junub. Makanya kalau punya junub, cepet-cepet cepet-cepet apa? Mandi. Bakal nggak cepet-cepet mandi, malaikatnya nggak mau deket sama kamu. Yang kedua, orang mabok. Ya, orang mabok. Itu malaikat nggak mau deketin. Yang ketiga, orang yang make wewangian berlebihan. Oh yo, prot. Oh, ambune tekan di Jakarta. Wangi sing ngene. Iya, berlebihan. Jadi sederhana saja. Kalau pakai wangi-wangi sederhana saja. Serot, setitik, serot. Di sampingnya larang kan setitik ya. Tapi minyak wanginya murah sih. Gerujuk banget ya. Berlebihan di dalam memakai wangi-wangi, minyak wangi. Nah, itu. Wa an aliyin karramallahu waja'annahu qalastune. Dawu sapa Sayyidina Ali qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka maudi asy'aratin min jasadihi fi janabatin lam yaghsilha, maka ora bakal basuh ha ing sya'rah fu'ila den lampai biha kelawan mengkene niki kaza wa kaza finnari. Qala dawu sapa Aliyun, famin sama mangka apa maning ada itu, famin summa ada itu, balekaken sapa isun sya'ra ra'si ing endase ing rambut kepala saya, wa kana lan ana apa sya'ru ra'si iku ya juzzu garing sya'rahu, rambutnya Roksi. Kata Sayyidina Ali, orang yang meninggalkan
membasuh ya tempat rambut dari jasadnya ketika mandi junub itu nanti akan apa tadi sini lam yaksifu ila bihada ya kada wa kada. Kemudian kanjeng Nabi akan mencontohkan. Ini nanti akan didemikiankan nanti di neraka itu. Ya. Makanya kata Ali, saya itu kadang-kadang padahal sudah kering ya, kemudian ada bagian rambut yang belum terbasuh. Ya, itu saya balikin untuk dibasuh. Jadi kalau kamu mandi junub, itu pastikan seluruh rambut itu terbasuh. Karena kalau ada saja yang tertinggal tidak terbasuh, itu nanti akan menjadi halangan nanti di akhirat. Ya, nah itu makanya pastikan seluruh bagian tubuh itu terbasuh. Jangan sampai ada yang tidak terbasuh. At-tarhibu min lubsil khuffaini qabla naftihima. At-tarhibu utawi tarhib peringatan min lubsil khuffaini dari memakai khuf. Khuf itu sepatu. Ada sepatu khusus ya. Qabla naftihima in dalam sadurunge nyuci akan khuf. Allah dawuh sapa kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas maka ojo ngenggo. Ya, sapa si wong khufaihi ing kedua khufnya hatta yan fuduhuma. Sehingga bersiakan sapa siman huma ing karone khufai. Jadi khuf itu sepatu yang dipakai biasa kalau musim dingin. Ya. Nah, itu biasanya sepatu itu dari kulit dan sepatu itu tidak dicopot karena dingin sih. Itu beberapa hari. Ya. Makanya ada dalam kitab penjelasan di ilmu fikih, ya khuf itu kalau untuk yang hadir itu boleh bisa tidak membasuh kakinya itu sampai 1 hari 1 malam. Tapi kalau lagi musafir itu boleh 3 hari 3 malam. Karena itu untuk menahan diri dari dingin. Ya, kalau kamu di sini tidak ada musim dingin, ya tidak ada khuf. Ya, khuf itu adanya di daerah-daerah yang mengalami musim dingin. Itu kalau dingin memang dinginnya itu bila konon loh. Makanya itu pakainya khuf. Khuf itu semacam sepatu ya. Ada saya tuh contohnya tuh khuf itu. Saya punya contohnya sepatu khuf. Warna hitam saya beli. Ya. Kalau kamu belajar fikih itu ada. Saya punya itu. Babut tayamumi tawiki kubab in dalam nerangaken tayamum. Qala dawu sapa Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini Qur'annya ya. Kamu lihat terjemahannya ya.
Hei wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina itakumtum tetkalane neja sira kabeh ila sholati maring salat faksilu maka baswa sira kabeh wujuhakum ing rainira kabeh wa aidiakum lan tanganira kabeh ilal marafiq itu maka maring sikut wassahulan ngusap sapa sira kabeh biru usikum kelawan sebagian saking endas sira kabeh warjulakum lan basuh sikil sira kabeh ilal kabeh ini tumeka maring kiyong wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh junuban iku wong kang junub fathaharu maka bebersia sapa sira kabeh wa in kuntum lan ana lamun ana sapa sira kabeh kumaruto gering au ala safarin atawa ing atas lelungan au jaa khatum minakum minal khaid atawa buang air besar au lamastumun nisa atau bertempelan dengan perempuan sedangkan falam tajidu ora nemu sira ma'an ing banyu fatayammamu maka tayamum sira kabeh soidan thayyiban ing kelawan apa debu yang baik famsahu maka ngusapa sapa caranya adalah famsahu biwujuhikum kemudian ngusapa sira kabeh kelawan soidan thayyiban iku biwujuhikum kelawan raine sira kabeh wa aidikum lan tangane sira kabeh minhu saking mayuri itu ora bak orang ngarepaken sapa Gusti Allah kecuali liyaj'ala alaikum min kharaj Allah tidak menghendaki apa-apa kecuali akan menjadikan jalan keluar solusi ketika tidak ada air boleh solusinya pakai apa pakai debu walakin yuridu liyutahhirukum tetapi ngarepaken sapa Gusti Allah yutahhirukum supaya bersihkan sapa Gusti Allah maring sira kabeh wali yutimala supaya bisa nyempurnakan sapa Gusti Allah nikmatahu ing nikmate Gusti Allah alaikum atas sira kabeh la'allakum menawa ana sapa sira kabeh iku taskuruna padha bisa syukuran sapa sira kabeh. Ini ayat tentang tayamum ya. Artinya ketika tayamum itu ketika tidak mendapatkan air, kamu boleh dengan menggunakan debu sebagai alat bersucinya. Dan itu disebut dengan apa? Tayamum. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fudilna 'alan nasi fudilna diberikan keutamaan. Ya, kami itu diberikan keutamaan 'alan nasi daripada segenap manusia disalasin kami itu diberikan keutamaan 3 hal daripada umat yang lain ya artinya apa umat sebelumnya kanjeng Nabi itu tidak diberikan 3 ini 3 hal ini diberikan hanya kepada umatnya kanjeng Nabi apa itu ju'ilat dan dadekakan opo sufufuna barisan kita kasufuful malaikati kaya sof-sofane para malaikat. Waju ilat dan dadekaken lana kadue kita apa al-ardu. Bumi kullaha iku sekabehane bumi. Masa masjid dan ing masjid. Waju ilat dan dadekaken apa turbatuha. Tanahnya si ard. Lana kadue kita tahuran ing suci dalam tajid dalam najid karena orang nemu sopo kami alma ing banyu. Kita ini katakan Nabi, kita ini diberikan 3 keutamaan yang tidak diberikan oleh yang lain, yaitu barisan sholat kita itu sama seperti barisannya malaikat. Nah, umat yang lain sholat itu ndak baris kayak kita. Kalau kita baris, ya. Lagi makmum itu ketika sopo muazin bilang Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah qamat ya kamu gak usah disuruh langsung apa meluruskan barisan lurus nggak muat depan bikin di belakang nggak muat lagi geser ke belakang lagi nggak muat lagi geser ke belakang lagi itu soft kayak gitu tuh seperti soft malaikat itu kayak gitu bikin barisannya. Yang lain enggak. Ya, umat yang lain. Ya mohon maaf, misalkan kamu kalau lihat orang sholatnya orang Masihi, orang Kristen itu ya. Ya kan,
nggak harus rapi ya. Ya harus. Orang Yahudi misalkan, saya nggak tahu itu cara ibadah. Itu. Orang Islam rapi. Ya. Yang kedua, ya, orang Islam itu bisa sholat di mana saja. Bumi ini dijadikan tempat sujud. Kamu kalau mau sholat emang harus ke masjid. Di mana sholat kamu itu? Di kamar. Di pecira boleh? Di emper boleh? Boleh. Iya. Kebetulan kamu lagi di jalan, ya, udah waktunya habis sholat, tinggal gelar sajadah saja di mana aja boleh. Yang penting apa? Yang penting apa? Suci. Yang penting suci. Di mana? Di mana saja. Ya mohon maaf, kalau orang umat Kristen, ya, kalau sholat di mana? Harus di gereja. Boleh sholat selain di gereja? Ada? Nggak ada ya? Saya belum lihat tuh. Ada orang Kristen misalkan sholatnya di luar gereja. Harus di gereja. Nah, tiap hari Minggu. Ya. Nah, orang yang lain juga sama seperti itu. Harus di tempat tertentu. Kalau kita enggak. Kamu mau sholat di mana saja? Oke. Yang penting apa? Tempatnya suci. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, debunya tanah ini, ya, bisa membuat suci. Ya. Artinya debunya itu dijadikan alat untuk bersuci ketika tidak mendapatkan air. Kitabus sholati utawi iki ku kitab ing dalam nerangaken salat, at-tarhibu fis sholati wa tarhibu min tarkiha. At-tarhibu utawi motivasi, ya, ing dalam masalah salat, wa tarhibu lan ancaman lan intimidasi terhadap orang yang meninggalkan salat. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas sholata stune salat iku kanat ana apa salat 'alal mu'minina mungguwe wong mukmin kabeh. Salat iku kitaban mawquta. Artinya kitaban itu ai mafrudon. Artinya difardu akan maukutan. Artinya apa? Maukutan itu diwaktok-waktokaken ai muqaddaron waktuha. Artinya waktunya itu diperkirakan, ada waktunya. Salat maghrib ya bakawis subuh ya sawisan pagi hari gitu ya. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala, wa qaimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu lan jenengana sira kabeh sholata salat wa atulan nekaken sira kabeh zakata zakat warka'u lan ruku sira kabeh ma'ar raki'in serta wong kang padha ruku kabeh. Ya. Jangan diterjemahkan warka'u lan ngroko sira kabeh ma'ar raki'in serta wong kang padha ngrokok sapa sira kabeh. Warka ulan ruku ya bukan rokok. Wa qala andahu sapa Allah Ta'ala, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Innas sholata stune salat iku tanha
nyegah apa salat anil fakhsya'i ing atase fakhsya wal mungkarilan perbuatan kang mungkar. Wa qala lan dawu sapa Allah taala hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Hafidu angrokso sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat was sholatil wusta lan salat kang tengah-tengah. Salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumulan jenengan sira kabeh lillahi krana Allah qanitina hale wong kang qanitin orang kang kunut merendahkan diri. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalatu imaduddin. As-shalatu tawi salat iku imaduddin tiang agama. Faman tarokaha maka lamun ninggalaken sapa sira ha ing salat faqad hadamaddin maka teman-teman ngrubuhaken ad-dina ing agama. Salat itu seperti tiang agama. Salat itu ibarat tiang agama, seperti tiang. Orang yang meninggalkan salat faqad hadama maka teman-teman nguruntuhaken sapa siman ad-dina ing agama. Karena ini tiang agama, orang yang enggak salat berarti nguruntuhkan agama. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati as-shalat. Kunci surga itu adalah salat. Miftahul jannati ada lagi miftahul jannah miftahul jannah la ilaha illallah itu kunci surga. Enak temannya. Kunci surga harus diwara, dibocoraken. Masya Allah. Jadi kalau ada orang masuk neraka, ini goblok. Goblok enggak? Orang masuk neraka goblok enggak? Orang pintunya dikasih tahu aja. Ya? Kuncinya dikasih tahu. Orang surga itu tempat yang luar biasa. Wah. Ya? Orang berharap masuk surga semua. Jadi kuncinya diwara. Siapa yang ngasih tahu? Yang bocorin siapa? Kanjeng Nabi ini bocorin ini. Ada bocorin rahasia ini. Ternyata kuncinya surga itu satu la ilaha illallah, dua sholat. Dikasih kuncinya. Kalau orang nggak bisa masuk surga, goblok. Kuncinya udah dikasih tahu juga bisa masuk surga ya. Majikin neraka padahal uhliqat. Neraka ini dikunci. Biar jangan pada masuk neraka. Dikunci sih pada mancing neraka. Padahal surga sih kuncinya dikasih kan? Ya kalau kitanya tuh ya, kamu pengen masuk ke rumah saya enggak? Kuncinya ada di bawah asbak misalkan gitu kan? Jika kamu nggak bisa masuk, kan goblok. Goblok enggak? Jadi jangan jadi orang goblok ya. Karena kuncinya udah dikasih tahu tuh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini kan Nabi ngasih tahu lagi. Miftahul jannah as-shalat. Itu kuncinya itu. Udah dikasih tahu kuncinya. Bocorannya udah dikasih tahu, mah nggak bisa masuk ini ya goblok-gobloknya orang. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumil qiyamati as-shalat. Inna awwalu masdune kawitane perkara yunzaru kang bakal den tingali fihi ing dalam awal min amalil abdi saking amale hamba yaumal qiyamati ana ing dalam dina kiamat iku as-salatu salat. Sesuatu yang bakal pertama kali dilihat oleh Allah nanti hari kiamat salat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Pertama yang bakal dihisab, diperhitungkan amal manusia itu nanti hari kiamat itu adalah salat. Fa'in wujidat maka lamun den temu tamatan salat itu wujidat den temu apa salat tamatan kala sempurna kubilat maka den terima minhu saking siman wasairu amalihi lan sekarine pira-pira amale siman. Kalau ditemukan beres
Semuanya beres. Wa in wujidat lamun ditemu apa salat? Iku naqisotan. Kurang, rudat maka ditolak. Alaihi ing atas siman wasairu amalina sekarina pira-pira amal. Kalau ditemukan itu rusak, itu yang lainnya dirusak. Kalau sholatnya diterima, yang lainnya bisa diterima. Kalau sholatnya dilihat tuh kurang, ya maka tidak akan diterima amal. Sholatnya tidak diterima, amal yang lainnya ikut tidak diterima. Makanya kamu ini wis sebajingan nakal sirah aja sampai ninggalkan sembahyang. Jangan sampai meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, kamu ini tidak boleh meninggalkan sholat. Repot ini, dijamak. Usah ngalanggal temen. Kalau repot banget itu dijamak saja. Boleh? Boleh. Itu bukan karena mempermudah, ngentengaken, mempermainkan, tidak. Pikiran kita itu saking kudu ini sembahyang, sampai dalam keadaan apapun kita harus sholat. Ya, di antara solusi sholat itu ketika dalam keadaan tidak normal, itu bisa dijamak. Blesak-blesaknya dikodok. Blesak-blesaknya dikodok. Kodok ini melakukan sholat di waktu yang lain. Ngerti nggak? Kira kan langganan. Kamu kan langganan kodok. Enggak. Hubungannya kamu itu kan sapa Allah Gusti Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira perkara. Orang yang bisa menjaga sholat, ya Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yarfa'u anhum diqal aishi. Bakal ngangkat sapa Gusti Allah anhu saking siman, ya si hafid itu diqal aishi ing rupekening kehidupan. Wa adzabal qabri lan siksa neraka, siksa kuburan. Wa yu'tiyahu lan bakal nguwei sapa Gusti Allah hu ing siman kitabahu ing kitabe siman biyaminihi kelawan tangan kanane siman. Wa yamurrulan bakal melampah sapa siman itu. Si hafid itu alas sirati ing atas siratal mustaqim kal barqi seperti kilat. Wa yadkhululan bakal mlebu sapa si hafid al jannata iswarga bi khairi hisabin kelawan tanpa diperhitungaken, tanpa diperiksa. Barang siapa orang yang selalu menjaga sholat akan diberikan 5 hal. Ini dispensasi kehormatan, reward yang diberikan Allah kepada orang yang menjaga sholat. 1, orang yang melakukan sholat, menjaga sholatnya, ya, luhur tetap ning luhur, asar ning asar, maghrib ning maghrib, isya, menjaga sholat yang tidak pernah ketinggalan, akan diberikan 5 reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akan diangkat, dihilangkan kesempitan hidupnya. Ya, kesempitan hidup akan dihilangkan, diberikan kejembaran, keleluasaan hidup, diberikan solusi-solusi. Kemudian nanti akan lewat di Siratal Mustaqim itu cepat sekali seperti kilat. Dan yang kelima, akan masuk surganya itu dengan tanpa dihisab. Tanpa
Dihisab itu tanpa diperiksa lagi, tanpa diperiksa. Nggak dimintain tiketnya masuk surganya. Ya. Jadi, kenapa sebabnya? Karena dia menjaga sholatnya. Kan tadi ada hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa awwaluma yang zuru yaumal qiyamati ku as-sholat. Yang pertama kali dilihat itu amalnya sholat. Idza sholuhat, ketika sholatnya itu baik, maka yang lainnya itu baik. Diterima oleh Allah. Kalau dia itu menjaga sholatnya, dibilang sing kadoan bae wis katon. Wis katon. Oh sembahyangnya bagus. Langsung. Sing sejen diperiksa tuh. Makanya bi ghairi hisab. Masuk surganya bi ghairi hisab. Tuh, kasih bocoran lagi Raya. Bisa masuk. Pengen masuk surga supaya tidak dihisab, caranya apa? Menjaga sholat. Waman tahawana bis sholati waman antasapa wa iku tahawana. Ya. Ngentengaken bis sholati ing kelawan sholat. Dia itu orang ini meremehkan. Aqobahu bakal ngakibataken hu ing siman sapa bi khamsa asyarata uqubatan. Allah akan memberikan 15 tuh. 15 siksaan. Sittin fid dunya wasalasin indal mauti wasalasin inda dukhuli hi fil qabri wasalasin inda liqa'i rabbih. Masya Allah. Tapi kalau orang itu tidak bisa menjaga sholatnya, maka dia akan diberikan hukuman punishment ya dengan 15 hukuman. 6 di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika masuk ke alam kubur, dan 3 lagi ketika bertemu dengan Allah. Wah, ini rangkaiannya luar biasa nih. Kalau meremehkan sholat. Ai mauqifil kiamati tegese posisi anak ing dalam dina kiamat. Fa amal lawati maka utawi perkara kang bakal tekafit dunia ing dalam dunia. Terus yang di dunia itu apa? Tadi ada berapa yang di dunia? 6. Fal ula maka utawi kang pertama ikutun zaul barokatu min umrihi. Tunza'u bakal dicopot opo al barokatu keberkahan min umri saking umure si wong. Keberkahan umurnya ndak ada. Urip si dawa tapi langka fungsinya. Urip si tekaning 70 ya, tapi mati beka sugiki sekalian kabeh wong sepi siapa sih mati? Ya Allah. Anak Presiden Soekarno mati tahun kapan sekian masih. Kamu tahu Presiden Soekarno? Tahu? Siapa itu? Presiden Indonesia yang pernah. Kamu tahu Kanjeng Nabi? Wafatnya 14 abad yang lalu. Ya, masih weru Kanjeng Nabi. Ya, barang kia umur tekan 70. Kanjeng Nabi umur masih bitak telu. Umur 70, 80, be mati be sekalian kabeh tanggae. Siapa sih yang kaya aku mati? Karena apa? Karena berkahnya hidupnya sama sekali. Makanya berdoa itu tidak hanya panjang umurnya, tetapi panjang umurnya yang berkah. Yang berkah. Dawa umur, nggak apa? Donga supaya dawa umur, tidak dawa umur ya? Iya. Paling ngopi boleh. Mangan kia, boleh. Tapi gua apa dawa umur? Ya, dawa umur tapi belum mangan es. Belum ngopi, belum. Yang gua apa dawa umur Gus? Mati bae wis. Udah, ati dawa umur gedhe ya.
Iya. Udah umur tapi kira-kira bisa ngopi, bisa udut. Tutum hasi mas solihina min waji. Yang kedua, tumha bakal dibakar, dihapus si mas solihina. Tanda wong kang soleh min waji saking wajah. Dari mukanya itu akan dihilangkan tanda orang solehnya. Tanda-tanda orang solehnya itu akan dihapus. Wasali satu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirhu Allah alaihi. Kullu amalin teh saban-saban amal ya'maluhu kang agawe sapa si wong ing amal la yu'ajirhu ora bakal ngupai pahala. Ya. Hu ing siman sapa Allah sallallahu alaihi ngatasé amal. Jadi dia itu kalau beramal nggak dikasih pahala sama Allah. Ini masih di dunia nih. Ini yang di dunia nih. Warabi'atu nang tekang kaping papat iku la yurfa'u ora bakal diangkat lau kadue siman apa doa untuk ilas sama maring langit. Doanya tidak diangkat ke langit. Ya. Terus gimana? Yang luar nangsang ning endi pisan pelam ning endi dongae. Lemu enggak? Donganya tuh enggak sampai ke langit. Enggak nyampe Gusti Allah. Buru-buru nyampe Gusti Allah ya. Ning endi? Ya ampun ning endi. Nyasar ning endi kok. Dongae. Wal khamisatu laikang kaping 5 iku laisa lahu hadzun fi du'a is-sholihin laisa ora ana iku lahu kadue siman. Apa hadzun? Yaitu nasib baik fi du'a is-sholihin. Apa itu kan? Kamu kebagian? Kalau kamu menjaga sholatnya kebagian. Tapi kalau kamu tidak dapat menjaga sholatnya, beli kebagian siraku. Itu maksudnya mengkonon. Kamu orang yang tidak bisa menjaga sholat, tidak kebagian doanya orang soleh. Orang soleh kan kalau doa gitu kan. Allahumma gfir lil. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk muslimin wal muslimat. Muslimin muslimat ini di seluruh dunia. Kamu kebagian? Bagian. Wal mu'minina wal mu'minat. Lah orang yang tidak bisa menjaga sholatnya nggak bagian, nggak dapat kebagian ini nih. Yang kebagian doanya orang-orang soleh. Wah, ini kan bonus sebetulnya ya. Nah, dia nggak kebagian bonusnya. Ya, laisa lahu hadzun, laisa orana iku lahu. Kadua siman apa hadzun bagian fi du'a is-sholihin ing dalam doa wong kang soleh-soleh ka. Wasa di satu tekang kamu iku takhruju bakal medal sapa siman. Bakal medal apa ruhu si siman bi ghairi imanin kelawan tanpa iman. Yang mengerikan ini yang keenam, dia keluar dari dunia masuk alam kubur tidak membawa iman. Ini 6 yang di dunia. Orang tidak menjaga sholatnya akan diberikan siksa punishment dengan 6 di dunia. Kemudian ketika mati apa? Wa ammal lati tusibuhu indal mauti lan anapun utawi kang bakal miknanihu isiman indal mauti indal nalikane mati. Fal ula maka utawi kang pertama iku ayyamu tayan tamati sapa siman dalilan kelawan hina. Matinya akan dihinakan oleh Allah. Wasaniyatu kaping 2 iku anyamuta bakal mati sapa siman iku jaian wong kang kempong. Dia bakal meninggal dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Wasali satu teka kaping 3 iku ayyamuta yang tamati sapa siman atsanan hale wong kang haus. Walau sukiala senajan den ombehi bihar rod dunia. Ya bihar dunia kelawan segaraning dunia. Marawiyah orang bakal milih. Apa biharud dunia. Orang ini akan mengalami lapar, haus, dan direndahkan ketika dia itu meninggal. Itu punishment bagi orang yang tidak menjaga sholatnya.
Hausnya itu kalaupun seisi sungai ini, laut yang ada di atas bumi itu diminumkan, itu tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Karena ini siksa. Bukan haus sembarangan, tetapi ini adalah haus bentuknya siksaan. Itu tadi kan lagi hidupnya diberikan apa tuh tadi, hidup waktu hidup itu berkah hidupnya dihilangkan, ya tanda-tanda orang solehnya dihilangkan, amalnya tidak diberikan pahala, ya doanya tidak diangkat ke langit, ya tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang soleh. Yang mengerikan lagi keluar dari dunia dengan tidak pakai iman. Ini 6 yang punishment, hukuman yang di dunia bagi orang yang tidak menjaga sholatnya. Kemudian ada 3 ketika dia mati. Punishmentnya enggak cukup di dunia saja, tapi ketika mati dia diberikan punishment, hukuman, yaitu mati dalam keadaan terhina, mati dalam keadaan lapar dan haus yang tidak bisa tertolongkan. Wa amallati tusibuhu fil kubri, lan anapun utai perkara kang bakal miknani hu ing si wong sing apa yang ghairu hafid itu fil kubri, dalam kuburan adapun yang akan diberikan dia nanti pas di alam kubur. Dalam kubur itu dapat berapa itu? 3. Ya, 3. Yudayyiku bakal merupakan sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi siman al-qabra ing kuburan. Hatta takhtalifa sehingga penca-penca opo adalah ya. Welikat-welikate atau dilun apa namanya? Tulang-tulang rusuknya. Yang pertama, di kuburan nanti orang ini akan disempitkan kuburannya, menyempit sampai tulang belulangnya itu berserakan, terpecah-pecah. Disempitkan kuburannya. Wasaniyatu tekapindaiku yuqadu alaihi. Yuqadu bakal den urubaken alaihi ingatase si wong. Fi qabri dalam kuburane si wong yataqallabu bakal molak-malik sapa si wong alal jamri ingatase bara api lailan ing dalam waktu bengi wa naharon ing dalam waktu awan. Yang kedua, bakal dinyalakan di kuburannya itu bara api sehingga dia itu seperti dipanggang di atasnya. Kelupukan. Wasalisu tekang kapit sali 1 yusolatu bakal dikuasaakan alaihi ngatasi siman fi qabrihi ing dalam kuburannya siman su'banun, yaitu ular ismuhu syuja'u, ya ismuhu kang utai arane si su'ban iku as-syuja'u suja al aqra'u kang ana sunguhe ya dribu kang bakal mukuli sapa si suja mau kuhu ing siman ala tajyi sholati ingat wong kang nyak-nyakan sembahyang. Wa yastaghriqulan bakal ngermaken sapa si suja ya ta'tibuhu nyiksa si wong bimikdari auqatis sholati kelawan ukuran waktu sembahyang. Dan yang ketiga, nanti di kuburan itu Allah akan mengirim ular laki-laki. Ular sing wong wadon gedhe, lanang betul wirosa kisone ya. Suja namanya tuh. Wah, mana sing arane suja nih kene? Mana beli? Bapak. Ular laki-laki. Namanya suja, ada tanduknya ya. Ada si suja ini itu ya. Kemudian mentungi orang-orang yang meremehkan sholat. Dan dia itu siksanya itu sesuai dengan waktu sembahyang.
Masuk waktu maghrib, seukuran sembayang beh. Nah, sembayang. Kok mari maning. Ya tegan beh ora ya. Kok isa manjing maning bebas. Si sucak kiye. Makanya nggak bisa ditunda. Pengen beli mengkonon. Boten, bukan pengen ya serok. Wa yastaghriqulan bakal ngentongaken apa ta'dzibuhu nyiksa si wong bimik dari auqatis sholati kelawan ukuran waktune sholat. Wa amal lati tusibuhu indalikau irobihi karena pun utawi perkara kang bakal miknani hu ing siman indalikau irobihi ana ing dalem mung gue ketemu si wong kelawan pangerane si wong idan syaqqatis sama'u kalane dadi apa insyaqqat terbuka terbelah apa sama'u langit mulutnya si wong wa yukhriya wa yudhuma yudkhiluha bakal nganjingaken salsalah fihi ing dalam mulutnya si wong wa yukhrijuhal bakal ngetoaken sapa malaikat ha ing salsalah min duburi saking dalan dubure si wong wa huwalan utawi si malak iku yunadi ngundang-undang ada utawi iki iku jaza uman yaitu siksaane balesane wong yudayi kang apa yudayi kang apa ya meremehkan ngelalaikan faraidallahi ing fardhu Gusti Allah. Terus untuk yang ketika bertemu dengan Allah apa itu? Siksanya itu. Jadi ketika nanti waktunya bertemu dengan Allah, ketika langit itu terbelah, datanglah seorang malaikat di tangannya itu membawa rantai yang panjangnya tidak kurang dari 70 dhira. 70 dhira itu kalau 1 dhira itu setengah meter, berarti panjangnya itu berapa? 70 dibagi 2. Berapa? 35 meter. Nah itu si rantai ini kemudian digantungkan di lehernya. Orang yang suka meremehkan, melalaikan sholat. Kemudian dimasukkan rantai itu dari mulutnya. Dikeluarkan dari duburnya, ditarik paksa. Masya Allah. Wayang mbak. Sambil malaikat itu teriak. Woi, ini nih hukumannya orang-orang yang apa? Menyia-nyiakan sholatnya. Qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lau ana halaqatan minas silsilati. Lau anna halaqatan dan lamun setuhune lingkaran cincin minas silsilati dari rantai waqa'at alal ardi tumiba opo halakoh alal ardi ngatasi bumi la akhraqat hati-hatine bakal bakar opo halakoh ha ing bumi. Nis yang namanya rantai itu kan ada cincinnya ya, yang berputar ya, yang saling mengait itu. Itu kalau satu cincin saja yang tadi dimasukin ke mulutnya orang yang itu tuh ninggalin sholat itu. Itu satu cincinnya jatuh ke bumi, sebumi kebakaran kabeh. Sedangkan panjangnya tadi berapa? Diperkirakan 70 dhira atau 35 meter. Berarti anak pirang cincin. Lalu cincinnya tiba di bumi dunia sekarang nih tiba. Wow, berarti ngungkulin nuklir. Udah si tiba apa nih dure Israel kan ya.
Tapi orang Palestina bukan mati mana. As-saniyatu teka kaping do iku la yang durullah ilahi ora bakal ningali. Ya, napa Allah Gusti Allah ilaihi maring si wong. Orang tadi itu tidak ditengok sama Allah. Sungkan deleng ya kan. Jadi nanti ketika orang semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dilirik-lirik aja. Wasalitsatu teka kaping telu iku la yuzakihi ora bakal bersihaken sapa Gusti Allah mari siman walahulan iku kadhe siman azabun alimun utawi siksa kang pedih. Yang ketiga, efek dari dia tidak dibersihkan dari segala amalnya, ya, runtung-runtung oleh hukuman, maka dia akan diberikan siksa yang pedih nanti di akhirat. Jadi orang yang melalaikan sholatnya itu akan diberikan hukuman, ya, 6 di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika masuk kubur, dan 3 lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksanya luar biasa. Wasalisatu wa yurolan den tingali anak awalama yaswatu yaumal kiamati. Awaluma wa yurolan bakal den tingali anak awalama yaswatu, yaitu pertama-pertama perkara kang dadi ireng yaumal kiamati anak ing dalam dina kiamat. Apa iku wujuhu tarikis salat, yaitu wajah-wajah wong kang ninggalaken sembahyang. Nanti di kiamat yang pertama kali mau dihitamkan itu adalah muka-mukanya orang yang meninggalkan salat. Wa anna fi jahannama wadiyan, lan ing dalam neraka jahanam. Wa anna fi jahannama lan stune iku ing dalam neraka jahanam. Apa wadiyan satu wadi. Di neraka jahanam itu ada apa namanya? Wadi itu apa? Jurang. Yuqalu lahu lamlamu. Yuqalu den diarani lahu kaduwe si wadi apa lamlamu lamlam. Namanya itu lamlam. Jadi di neraka jahanam itu ada satu jurang, ya. Itu namanya lamlam. Fihi maka iku dalam lamlam hayatun utawi ular. Kullu hayatin bisikhonin, utawi saban-saban ular iku bisikhonin kelawan apa? Kandel, yo, tebel. Bisikhonin rokobatil ba'iri koyo undakening ba'ir. Ba'ir itu ontak. Tuluha kang utawi dawae rokobah iku masiratu syahrin, selama 1 bulan, seperjalanan 1 bulan. Talsa'u kang bakal nyokot siapa ini si hayat itu tarikas sholati ingkang meninggal salat. Fayahli maka bakal apa? Fayahli bakal gemlutuk, ya. Umep apa sumuha apa namanya racunnya hayat mau fi jasadi ana ing dalem jasad siman sab'ina sanatan ing dalem 70 tahun. Summa yataharra lahmu, ya, summa yataharra maka dadi yataharra dari meleleh, ya, apa lahmuhu dagingnya si wong. Ya tahu, saudara. Jadi di jurang itu, di lam-lam itu, di jahanam itu neraka, nama jahanam neraka, ya. Nah itu penghuni neraka jahanam itu banyak. Di antaranya berarti orang yang meninggalkan sholat.
Ada juga yang di neraka well ya. Wa wailun lil musallina alladzina hum fi sholatihim sahun. Well juga itu. Ini di Jahanam itu ada satu tempat, di situ tuh ada jurang, di jurangnya itu penghuninya ular, di jurang itu, di neraka Jahanam itu, ularnya itu kulitnya tebal sekali, seperti kulitnya onta, ya, panjangnya itu, namun melaku baikah, itu 7 bulan, 1 bulan, panjangnya, panjang banget tuh, kamu 1 bulan sampai mana? Oh, jalan 1 bulan. Sampai mana? Sampai Banyuwangi. Lewat ya? Lewat. Panjang banget itu. Dan dia itu akan gigit orang yang meninggalkan sholat. Jadi dia tuh senangnya gigitnya orang yang suka sholat. Diperintahkannya itu. Pokoknya beleng nih neraka Jahanam anak wong sing meninggalkan sembahyang. Langsung ular itu sorok. Mendirinya itu. Karena itu udah diskenario sama Allah. Langsung keluar. Dek, katonmu langsung cetol, dicakap. Wah, ini racunnya itu langsung gemlutuk apa? Gemlutuk itu apa? Umeb, ya, masuk ke dalam tubuhnya selama 70 tahun. 70 tahun. Sehingga kemudian mukanya, badannya itu meleleh sampai. Mau enggak? Oh, enggak mau. Jadi jangan meninggalkan sholat ya. Kalau enggak mau. Wa fi hadisin tawilin dan dalam hadis kang dawa. Anna Jibril astuna Jibril iku nazala mudur sapa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Jibril. Ya Muhammad, ini ada hadis panjang. Nah, ya nggak apa-apa panjang juga karena nggak harus dihafal ya. Baca benar, baca aja. Harus dihafal jadi jangan pusing. Biarin saja hadisnya dakwah. Jibril turun menemui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Ya Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis sholati saumahu. La yataqabbalu ora bakal nrima sapa Allah min tarikis sholati saking wong kang ninggal salat. Saumahu ora bakal nrima puasanya. Wala shadaqatahu lan ora sedekah. Wala hajjahu tidak hajinya. Wala amalahu bukan tidak ada amal. Wala zakatahu dan ora zakat. Atau malaikat Jibril, Muhammad, Allah mengatakan Allah tidak akan menerima ya orang yang meninggalkan sholat itu. Allah tidak akan menerima puasanya juga, sodakohnya juga, hajinya juga, zakatnya juga, dan amal-amalnya tidak akan diterima. Hanya karena dia meninggalkan sholat, menyebabkan amal yang lainnya tidak diterima. Makanya orang yang melakukan sholat, ya menjaga sholat, maka dia akan masuk surganya bighairi hisab. Karena yang lainnya tidak dihitung. Karena dilihatnya sholatnya duluan. Ketika sholatnya itu baik, diterima oleh Allah, yang lainnya terbawa. Karena yang diperiksa sholatnya dulu. Oh itu. Watarikus sholati lan utai wong kang ninggal sembayang iku mal'unun den laknat. Fit Taurati in dalam kitab Taurat wal Injil wal Zaburi wal Furqan. Furqan maksudnya Quran. Yang namanya orang meninggalkan sholat itu semua kitab suci melaknat. Tarikus sholati utawi kang ninggal sembayang ya, yang zilu bakal mudun alaihi ing atas wong kula yaumin walailatin indal saban-saban sedina lan sewengi apa alfu laknatin 1000 laknat. Setiap orang yang meninggal sholat itu setiap hari itu akan dilaknat 1000 laknat.
akan turun 1000 laknat. Ya. Wa alfus sahotin, 1000 rasa kebencian. Wa annal malaikata lan setune malaikat iku yal anunahu bakal melaknat malaikatu ing sing tarikus salat min fauqa sab'i samawatin, dari atas 7 lapis langit. Malaikat semuanya melaknat orang yang meninggalkan sholat. Ya Muhammad, ya Muhammad, tarikus sholati utawa kang ninggal sembahyang, malahu orang anak iku kadua si tarik, ya, nasibun utai bagian min khuduzika saking bagiannya sirah, wala fi syafaatikal orang saking syafaatir. Muhammad, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dapat bagian dari bagian orang dan uluk salami alaihi atas sesiman tarikus sholat, wala yu'akalu lan ora dipai mangan sapa si tarikus salat, wala yusyarabu ora den umbehi sapa si tarikus salat, wala yusahabulan ora den konconi sapa sahabul salat, wala yujalasulan ora di duduk barengi sapa si tarikus salat, wala dinal ora ana agama iku maujud lahu kadhe tarikus salat, wala amanatan ora amanat iku maujud lahu kadhe tarikus salat, wala khadzalan orang bagian iku maujud lahu kata sitarik salat fi rahmatillahi indal rahmatil Allah wa huwa lan hale utawi sitarik salat iku ma'al munafiqina sertane wong-wong munafik kabeh fidarkil asfali minan nar, ing dalam lapisan yang paling terbawah minan nar saking neraka. Ya, orang-orang yang meninggalkan salat itu Muhammad tidak dapat bagian darimu, tidak dapat bagian dari syafaatmu. Dia bukan umatmu Muhammad. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak akan disembuhkan sakitnya. Jenazahnya tidak perlu diikuti. Tidak perlu didoakan selamat dia itu. Gak usah dikasih makan, gak usah kasih minum, gak usah ditemani. Karena dia sama sekali tidak punya agama. Tidak punya amanat. Tidak kebagian rahmatnya Allah. Dia nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik di posisi terbawah dari neraka. Orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati utai wong kaninggal sembahyang iku yuto afu bakal denti kelaken. Lahu kadue tarikus sholati opo al azamu siksa di'faini 2 kali tipelan. Siksanya akan dilipat kali 2. Wayatilan bakal tu mekas opo si tarikus sholat yaumal kiamati. Ana indam dina kiamat wa qad hullat yadahu ila unuki, bakal dentaleni yadahu tangannya ila unuki, maring lehernya. Tangannya itu bakal di apa? Di apa? Diikatkan ke lehernya. Wal malaikatu lan utai para malaikat iku ya wal malaku malaikat utai malaikat iku dribuna bakal mentungi malaikat maring sitarikus salat. Watuf takulan bakal den buka lau kadhe tarikus salat apa jahan namun neraka jahanam. Fayadkhulu maka bakal mlebu sapa sitarikus. Maka bakal nempati ala roksihi ing atase endase pimpinane. Inda Qaruna anak Isa dike Qarun wa Haman lan Haman fidarkil asfali minan nar, di neraka yang paling dasar. Tarikus sholati utawa kaninggal sembahyang iku idza rufi'at tatkala den angkat opo al-luqmatu pulukan ila fihi maring mulutnya, qalat dawu lahu kaduasi tarikus sholat la'anakallahu ya adu wallah, la'anaka bakal nglaknat ing sira sapa Allah Gusti Allah
ya aduwallahi he musuh Allah tak kulu siramangan rizqallahi rizki Gusti Allah wala tuaddi faraidahu tetapi kamu tidak melaksanakan kewajibannya. Qati'us sholati utawi wong kang megot sembayang yatabarra'u minhu as-saubu bakal bebasaken minhu saking si qati'us sholat apa as-saubu apa pakaian fi jasadihi indal melucuti yatabarra'u minhu as-saubu dalam jasadnya si qati'us sholat wa yaqulu lan ngucap laula an sakhorani rabbi lakala farartu minka laula laman orang gampangaken maring kita sapa Rabbi pangeran isun laka maring sirah la farartu yatine bakal misakan sapa isun mingka saking sirah farartu firar mlayu akan sapa isun qati'us sholati utahe wong kang nugel salat megot salat idza kharajat kalian medal sapa si qati'ut salat bin baiti saking umah si qati'us salat qala dawu sapa al baitu umah ya la sahibaka ora bakira sapa Allah Gusti Allah fi safari fi asarika ing dalem asare labet sira wala ada kalan ora bakal balekaken maring sira ila ahlika maring keluarga sira saliman kelawan selamat. Qati'us sholati utawi kang menggol salat ya orang yang memutuskan salat iku mal'unun dilaknat fi hayatihi di dalam kehidupannya wa ba'da mamatirat ing dalam sawise setelah matinya ya tidak akan dilaknat selama hidupnya baik sebelum mati maupun setelah mati. Qati'us sholati utawi wong kang megot salat iku ya mutu bakal mati sapa wong qati'ut salat Yahudian kelawan mati cara Yahudi wayub asulan bakal digiring sapa qati'ut salat setelah qati'ut salat Nasranian khale wong kang Nasranian khale Nasrani ya orang sembahyang itu bakal digiring seperti itu. Wallahu alam al-Fatihah.